Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gilbert Jose Manopo, mahasiswa semester 7 jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali laporan yang telah saya buat dengan judul Laporan Pengawasan Box Culvert untuk drainase pada proyek preservasi Jalan Worili Kupang, Girian W. Monginsi di Bitung. Dalam hal ini pada ruas Worili Kupang STA 55 plus 450. Dan dalam penulisan laporan ini, saya dibantu oleh dosen pembimbing. Yang pertama, Insinyur Chris Hombokau, MTIPM, dan yang kedua, Dr. Insinyur Carter D.E. Kandau, STMT IPM ASEAN N. Ya, langsung saja kita akan masuk pada bab yang pertama, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup pesat didukung dengan berkembangnya sektor pemukiman dan perkantoran menuntut penyediaan infrastruktur transportasi termasuk jalan dan jembatan yang memadai. Untuk meningkatkan laju roda perekonomian Indonesia, maka dibangunlah proyek preservasi Jalan Worili Kupang Girian W. Monginsi di Bitung. Pembangunan jalan baru atau juga preservasi jalan yang melintasi saluran air diharuskan mengembalikan aliran air seperti sedia kala. Saluran air pengganti setidaknya harus baik dengan kondisi saluran sebelumnya dengan mempertimbangkan kepraktisan dan keefektifan konstruksi. Pengalihan saluran air melalui box culvert merupakan solusinya. Dan dalam hal ini, laporan yang akan saya bahas berjudul Pengawasan Pekerjaan Box Culvert pada proyek preservasi Jalan Worili Kupang Girian W. Monginsi di Bitung pada STA 55 plus 450. Untuk yang kedua, 1.2 Maksud dan tujuan. Maksud dibuatnya laporan pengawasan box culvert ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan proses pengawasan terhadap pekerjaan box culvert, mulai dari alat yang digunakan serta proses pemasangan box culvert. Batas masalah. Dalam penulisan laporan ini, pembatasan masalah yang diambil yaitu yang pertama, meninjau pekerjaan yang ada di lapangan, dan yang kedua, membahas pengawasan box culvert hanya mencakup terhadap pekerjaan pemasangan di lapangan saja. Dan bagian 1.4 metodologi penelitian. Untuk mencapai tujuan dari penulisan laporan ini, maka metode yang dilakukan antara lain kajian ilmiah dari sumber-sumber bacaan internet, observasi langsung yang dilakukan selama mengikuti praktik kerja lapangan, melakukan tanya jawab dengan pihak pelaksana serta mempelajari kajian-kajian ilmiah yang terkait dengan pengawasan box culvert. Oke, saat ini kita masuk pada bab yang kedua, gambaran umum, perusahaan dan proyek. Bagian 2.1 sejarah singkat dan organisasi proyek. Pekerjaan umum perumahan rakyat merupakan kantor dinas PU untuk wilayah pekerjaan dalam proyek APBN Sulawesi Utara. Dinas PU bertugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan nasional di Provinsi Sulawesi Utara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan yang ada. Dan dalam melaksanakan sebagaimana yang dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu untuk fungsinya ini bisa teman-teman lihat langsung saja lihat pada layar atau slide yang sudah saya tampilkan pada video ini. Dan yang bagian 2.2 gambaran umum proyek.
sebagai gambaran umum untuk preservasi Jalan Warili Kupang Girian Wemungginsi di Bitung adalah sebagai berikut. Untuk detailnya, teman-teman bisa langsung saja melihat pada layar PowerPoint yang saya bagikan dalam video ini. Beserta juga personalia dan organisasi proyek bisa teman-teman langsung saja melihat pada slide video atau pada slide PowerPoint dalam video ini. Dan yang selanjutnya kita akan masuk pada bab yang ketiga, dasar teori. Bagian 3.1 pengertian pengawasan. Pengawasan adalah suatu upaya sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpanan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dan perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan supervising adalah suatu proses pengevaluasian atau perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan pedoman pada standar dan peraturan yang berlaku dengan bertujuan agar hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan proyek. Pengendalian atau controlling adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemungkinan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Bagian 3.2 pengendalian mutu sebagai upaya pengawasan. Tercapai atau tidaknya suatu proyek ditentukan oleh peran pengendalian dan pengawasan. Proyek yang sedang berlangsung pasti mengalami sedikit banyak penyimpangan dari rencana yang telah disepakati, sehingga perlu adanya pengendalian dan kegiatan pengawasan dalam pelaksanaannya. Pengendalian mutu proyek dapat dikerjakan oleh sebuah tim yang dikepalai oleh seorang manajer. Sebelum proyek dimulai, tim hendaknya sudah dibentuk dan dilakukan penunjukan untuk mengepalai tim. Orang yang ditunjuk untuk menjadi manajer harus disetujui oleh pemberi proyek. Manajer pengendalian mutu ini nantinya akan melaporkan pekerjaan-pekerjaannya secara langsung kepada manajer proyek. Pengendalian mutu dalam sebuah proyek terdiri dari 3 langkah utama, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan kualitas. Pada langkah perencanaan mutu, dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan konsumen. Kemudian dibuatlah rancangan proyek sesuai dengan kebutuhan konsumen dan rancangan proses pembuatan proyek sesuai dengan rancangan proyek. Pada langkah pengendalian mutu, dilakukan identifikasi faktor-faktor yang harus diperhatikan, mengembangkan metode pengukuran mutu, mengembangkan standar, dan mengembangkan alat pengendalian mutu. Pada langkah peningkatan kualitas, dilakukan tindakan yang diperlukan bila terjadi ketidaksesuaian antara kondisi standar dan kondisi aktual di lapangan. Tindakan ini biasanya berupa penyesuaian atau perbaikan. Bagian 3.3 metode pengendalian mutu. Berhasil atau gagalnya sebuah proyek sangat bergantung pada peran pengendalian dan pengawasan. Sebuah proyek yang sedang berjalan pasti akan mengalami penyimpangan atau perbedaan dari rencana yang sudah ditetapkan. Disinilah dibutuhkan campur tangan pengendalian dan pengawasan proyek. Adapun metode yang bisa digunakan untuk mengendalikan mutu suatu proyek bisa disesuaikan dengan jenis proyek dan kualitas yang diinginkan. Dan secara umum, ada 3 metode yang sering dipakai dalam pengendalian mutu suatu proyek.
Yang pertama, pemeriksaan dan pengkajian. Pemeriksaan dan pengkajian dilakukan terhadap gambar konstruksi proyek, rancangan pembelian peralatan atau perlengkapan, model proyek, dan perhitungan desain. Yang kedua, inspeksi dan pemeriksaan peralatan. Melakukan pemeriksaan dan melakukan uji coba untuk memastikan peralatan-peralatan yang digunakan dalam proyek bisa berfungsi dengan baik. Pemeriksaan bisa dilakukan pada saat peralatan baru saja diterima atau dari hasil pembelian. Pemeriksaan juga perlu dilakukan ketika instalasi peralatan sedang dikerjakan dan setelah instalasi selesai. Yang ketiga, melakukan pengujian dengan sampling. Pengujian dengan sampling dapat dilakukan untuk memastikan kualitas material. Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, pengujian dengan sampling perlu dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip yakni tepat waktu, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian langsung terhadap pelaksanaan sebuah proyek dapat diatur dengan tata cara berikut. Pemantauan atau monitoring. Kegiatan pemantauan dilakukan dengan kunjungan ke masing-masing bagian proyek. Kunjungan ini untuk melakukan sampling pengendalian mutu tentang pelaksanaan proyek, penyiapan peralatan dan media yang dibutuhkan, serta penggunaan anggaran biaya yang telah ditetapkan. Supervisi. Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan satu tahapan pada proyek telah berjalan sesuai dengan mekanisme atau pedoman yang telah ditetapkan. Penguatan kapasitas pengerjaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong tingkatan pencapaian pekerjaan berdasarkan batasan-batasan waktu yang telah disepakati. Selain itu, kegiatan penguatan kapasitas ini juga dilakukan untuk mendorong meningkatnya kinerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pada bagian pengerjaan proyek. Bagian 3.4, metode pengawasan kualitas pekerjaan konstruksi. Pengawasan kualitas pekerjaan konstruksi tersebut terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu bagian A, tahapan studi dan analisis. Tahapan ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama mengadakan studi dan pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang akan digunakan dan memilih yang sesuai. Yang kedua, mengadakan percobaan-percobaan terhadap bahan yang telah dipilih jika sudah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknik. Yang ketiga, menyusun metode kerja, yaitu tata cara pelaksanaan dan penggunaan peralatan dan fasilitas. Bagian B, tahapan pelaksanaan pengawasan dan pengambilan sampel. Tahapan ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu yang pertama, memberi penjelasan dan pelatihan kepada semua unsur terkait dengan pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan. Yang kedua, mengawasi jalannya pelaksanaan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan. Mengambil benda-benda uji sampel untuk pemeriksaan, membuat laporan jalannya pelaksanaan, hasil pengujian lapangan, dan benda-benda uji yang akan dikirim ke laboratorium. Bagian C, tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan yaitu memeriksa laporan, hasil-hasil pengujian lapangan dan hasil pengujian laboratorium, serta membuat kesimpulan-kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Dan di bagian D, tahap tindak lanjut. Tahap ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu yang pertama, jika hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa kualitas sudah sesuai dengan spesifikasi, maka harus dibuat rekomendasi agar pekerjaan dilanjutkan berdasarkan tata cara pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Bagian 2, yang kedua, jika hasil pemeriksaan berkesimpulan tidak sesuai atau tidak baik, maka haruslah dilakukan survei atau penelitian terhadap penyebab ketidaksesuaian tersebut. Ada beberapa kemungkinan penyebab ketidaksesuaian pekerjaan tersebut, yaitu bagian A, tata cara pelaksanaan yang tidak dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, maka pekerjaan harus dibongkar dan dikerjakan ulang mengikuti tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan. Bagian B, tata cara pelaksanaan sudah dilakukan tidak cocok untuk pekerjaan tersebut, maka tata cara pelaksanaan harus diperbaiki atau diubah dan pekerjaan diperbaiki menuntut cara baru. Ya, kita masuk pada bab 4, bagian pembahasan. 4.1 Pengawasan mobilisasi box culvert.
Pengawasan mobilisasi bertujuan untuk memastikan box culvert yang diangkut oleh tronton tiba di tempat tujuan dengan baik karena berhubung box culvert ini dibuat langsung dari pabrikan atau precast, dan pengawasan ini agar supaya tidak terhalang oleh lalu lintas ataupun halangan lainnya. Gambarnya bisa teman-teman lihat. Dan yang kedua, pengawasan pemindahan box culvert. Pengawasan ini bertujuan agar supaya box culvert yang akan dipindahkan ke dalam lubang kalian menggunakan ekskavator tidak akan bermasalah, karena jika ada masalah dalam pemindahan akan berdampak bagi para pekerja yang ada. Untuk itu pastikan tali pengangkutnya terpasang dengan baik. Bagian 4.2, pengawasan pemasangan box culvert. Yang pertama, pengawasan galian. Untuk pengawasan galian ini bertujuan memastikan lubang galian sesuai dengan ukuran dimensi box culvert yang direncanakan supaya volume galian tidak akan berlebihan. Untuk galian box culvert dilakukan pada jalur kanan terlebih dahulu. Setelah selesai dipasang pada bagian kanan, baru kemudian pindah pada bagian kiri. Kenapa seperti ini? Karena memperhatikan keadaan lalu lintas yang ada. Yang kedua, pengawasan pembuatan lantai kerja. Pengawasan ini bertujuan untuk mengecek pencampuran material yang dicampur secara manual menggunakan tenaga kerja serta memperhatikan ketebalan lantai kerja agar supaya sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, pengawasan pemasangan box culvert. Pekerjaan ini bertujuan untuk memastikan agar pemasangan box culvert terpasang rata sesuai elevasi yang sudah ditentukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam saat pemasangan adalah: yang pertama, kelengkapan APD pekerja. Yang kedua, sebelum pemasangan box culvert, lantai kerja harus sudah siap. Dan yang ketiga, setelah pemasangan box culvert, sambungan antara box culvert dilapisi dengan mortar agar tidak terjadi rembesan. Yang keempat, penimbunan dan pemadatan harus sesuai dengan elevasi yang sudah ditentukan. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihatlah saja langsung pada video yang saya tampilkan ini. Dan ya, pada bagian bab 5 kita akan masuk pada penutup, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang dapat diuraikan dalam laporan pengawasan box culvert ini, khusus ruas Woreli Kupang STA 55+450 adalah: yang pertama, pengawasan mobilisasi untuk box culvert untuk drainase meliputi pengawasan mobilisasi menggunakan tronton dari pabrik menuju tempat tujuan atau lokasi pemasangan box culvert, serta pengawasan pemindahan box culvert dari tronton ke lahan. Yang kedua, pengawasan pekerjaan pemasangan box culvert untuk drainase meliputi pengawasan pekerjaan galian, pengecoran lantai kerja, dan pengawasan pekerjaan pemasangan box culvert. Saran: berdasarkan proses pengawasan jalan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut. Untuk mobilisasi box culvert dari pabrik menuju lokasi pekerjaan, ada baiknya tronton dikawal oleh patwal untuk menghindari segala halangan lalu lintas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka diperlukan ketelitian dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mengutamakan keselamatan kerja, serta diharapkan mahasiswa mampu untuk dapat menemukan hal-hal yang baru. Untuk daftar pustaka bisa teman-teman lihat saja langsung pada slide yang ditampilkan ini. Ini adalah link-link yang saya ambil untuk menyusun materi yang atau laporan yang saya buat ini. Ini adalah semua link-link yang saya gunakan dalam pembuatan atau penyusunan laporan ini. Dan ya, oke, mungkin teman-teman sekian dari laporan pengawasan yang saya buat. Dan jika mungkin masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam laporan yang saya buat ini, mohon untuk dimaafkan, dan biarlah itu akan menjadi evaluasi bagi saya untuk kedepannya agar dapat menyusun laporan dengan baik lagi dan bisa juga ada perkembangan nantinya bagi saya, bahkan juga bagi teman-teman yang membaca atau mendengarkan video ini. Dan sekian dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu kembali.